Kita datengin lagi Maya Estianty. You know Maya Estianty? Karena ketika nonton drakor nggak perlu pakai subtitle bahasa Korea. Muda beraksi. Pernah bayangin nggak punya dosen artis? Dosen artisnya gimana sih? Jadi di prodi kita, di prodi ilmu komunikasi itu setiap semesternya kita continually atau rutin dalam setiap satu semester itu kita akan mengadakan kuliah pakar. Nah, pakarnya nggak main-main yang kita hadirkan di prodi ilmu komunikasi. By the way, anyway, mata saya itu kesana apa kesana dong? Saya bingung nih, matanya adalah kesana. Oke. Kuliah pakar yang kita maksud adalah bersama dengan para ahlinya tentunya. Tetapi pakar yang di sini, yang datang di prodi ilmu komunikasi itu nggak main-main. Ada artis. Banyak sekali pakar kita adalah memang berdasar atau berasal dari jajaran para artis yang tentu saja mereka memang kita nilai sudah ahli di bidangnya, sudah pakar sekali di bidangnya. Contohnya di tahun 2020 kemarin atau semester ganjil kemarin itu kita mendatangkan Tiu Padi dalam kuliah pakar untuk mata kuliah komunikasi musik. Kemudian kita datengin lagi Maya Estianty. You know Maya Estianty? Yang cantik itu. Nah, itu yang langsung ngajarin atau ngobrolin sama teman-teman mahasiswa kita, berdiskusi secara langsung tentang komunikasi musik juga. Hadir juga kalau tidak salah ada Darwis Triadi. Darwis Triadi, siapa sih yang nggak tahu Darwis Triadi? Hello, beliau adalah pakar fotografi. Nah, kemarin beliau sharing tentang fotografi jurnalistik. Jadi, banyak sekali artis bertebaran di prodi ilmu komunikasi. By the way, sebentar, cek. Siapa sih prodi ilmu komunikasi Unrio itu gitu? Ya kita perlu kenalan lebih lanjut ya. Kita perlu saya perlu menginformasikan lebih detail, lebih panjang tentang prodi ilmu komunikasi Universitas Srespati Yogyakarta. Prodi ilmu komunikasi Universitas Srespati Yogyakarta itu terakreditasi B. Tentu saja teman-teman silahkan bisa. Aku blank ini. Aku blank. Cek dulu. Itu prodi ilmu komunikasi Universitas Srespati. Prodi ilmu komunikasi Universitas Srespati Yogyakarta terakreditasi B. Nah, kami punya 2 peminatan, yaitu peminatan broadcasting radio dan televisi. Dan yang kedua ada peminatan jurnalistik fotografi. Jadi teman-teman nanti di semester 5 itu akan kita arahkan untuk memilih 2 peminatan itu. Kalau teman-teman yang interest atau tertarik dengan dunia acting, dunia produksi acara, dunia televisi, itu kita arahkan untuk masuk ke broadcasting. Di dalamnya nanti teman-teman bisa belajar tentang broadcasting televisi dan sebagian belajar tentang broadcasting radio. Yang kedua ada peminatan jurnalistik fotografi. Kalau peminatan jurnalistik fotografi itu sendiri, teman-teman akan belajar lebih dalam tentang jurnalistik dan fotografi. Jurnalistik, teman-teman nanti akan belajar lebih banyak tentang media cetak, kemudian manajemen media cetak, produksi media cetak, produksi berita, dalam menulis berita, terus kemudian teman-teman juga nanti akan belajar tentang fotografi lebih lanjut lagi. Nah,
Kurang menarik apa coba? Kurang menarik apa coba? Kalau jadi reporter atau news anchor bisa ya? Bisa banget, bisa radio, banget, bisa banget. Jadi kalau teman-teman kuliah di komunikasi ya di Universitas Srespati Yogyakarta, terbuka sekali apa ya istilahnya peluang pekerjaan di dunia pekerjaan atau di dunia kerja yang sesuai dengan minat yang teman-teman pilih gitu. Misalkan teman-teman peminatannya di broadcasting gitu, di broadcasting, maka setelah memasuki dunia kerja nanti teman-teman bisa pilih jadi misalkan news anchor, produser, music director. Memilih peminatan broadcasting jurnalistik itu bisa jadi wartawan ada banyak ya, wartawan tergantung minat teman-teman, misalnya wartawan olahraga ya nggak. Kalau wartawan itu maksudnya berarti ke media cetak ya. Kebanyakan kalau untuk jurnalistik fotografi memang arahnya adalah jadi fotografer atau jadi wartawan. Kurang seru apa coba? Kurang menarik apa coba? Itu adalah profesi kekinian yang apa ya istilahnya most wanted gitu di era digital ini. Nah kalau dikaitkan dengan era digital pasti barang tentu lebih menarik lagi. Jadi teman-teman juga nanti akan belajar tentang media, kajian media ya, ada ya di prodi kita, ada juga media online. Jadi teman-teman nanti apa ya bakal menemui banyak hal baru dan menarik, kekinian dan luar biasa pokoknya kuliah di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Srespati Yogyakarta. Saya ingin jadi content creator Kak. Boleh banget, bisa sekali. Sosial media analis Kak. Boleh, itu relate dengan prodi kita, dengan Prodi Ilmu Komunikasi. Digital marketing harus kuliah di sini. Intinya adalah Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Srespati Yogyakarta itu mengakomodir, kemudian sangat adaptif juga terhadap perkembangan ilmu yang ada di era sekarang, di era digital. Kita juga sudah menerapkan program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi teman-teman nanti dipersilahkan ketika misalkan hendak belajar satu semester di luar kampus itu come and join us. Come and join us. Jangan ragu-ragu untuk pilih Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Srespati Yogyakarta. Kalau dua kata yang merepresentasikan Prodi Ilkom apa? Muda beraksi. Ya, muda beraksi. Muda beraksi. Kalau kuliah di Ilkom itu harus bisa bahasa Inggris dan harus bisa menulis dengan baik nggak sih? Enggak harus. Kalian justru disinilah nanti teman-teman diajak untuk belajar lebih lanjut tentang bahasa asing dan penulisan itu tadi. Di Prodi Ilmu Komunikasi ya, for your information, itu kami punya mata kuliah bahasa asing. Bahasa asing 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 mata kuliah bahasa asing yang kita persiapkan untuk teman-teman supaya tujuannya ketika nanti teman-teman lulus itu punya bekal 4 bahasa asing ini. Sebenarnya nggak 4 sih, ada dua bahasa asing yang kita persiapkan. Yang pertama ada bahasa Mandarin, itu bahasa asing 1 dan 2. Jadi teman-teman nanti akan belajar tentang bahasa Mandarin ya. Kemudian bahasa asing 3, 4 itu mempelajari bahasa asing yang kalian pasti suka banget karena ketika nonton drakor nggak perlu pakai subtitle, bahasa Korea. Itu ada 4 bahasa asing. Selain teman-teman juga akan mendapat 2 mata kuliah bahasa Inggris. Yang pertama nanti teman-teman akan belajar bahasa Inggris dasar. Kemudian nanti di semester berikutnya itu teman-teman akan diajari bahasa Inggris untuk komunikasi. Jadi complete. Teman-teman akan belajar bahasa asing paling tidak nanti ketika lulus teman-teman punya 3 bekal bahasa asing. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Korea. Annyeonghaseyo. Terus kemudian terkait dengan kemampuan menulis ya. Kalian juga akan diajari banyak sekali mata kuliah
yang ngajarin teman-teman tentang penulisan. Bisa nulis nggak sih? Ada mata kuliah penulisan kreatif. Teman-teman akan diajari menulis kreatif. Banyak di dalamnya. Terus kemudian ada mata kuliah jurnalistik 1, 2, dan 3, yang mana 3 mata kuliah ini juga mengakomodir teman-teman untuk bisa belajar lebih lanjut tentang penulisan berita, penulisan naskah, dan lain sebagainya. Penulisan iklan kalian akan belajar di mata kuliah periklanan. Jadi kurang apa lagi? Masih ragu kenapa gitu? Kesini yuk. Di prodi ilmu komunikasi, khususnya di prodi Ilkom ya, di prodi Ilkom di Unrio itu sekarang di pra gelombang 1 ada potongan SPA 75%. Jadi kalau misalkan SPA kita ada berapa ya SPA-nya ya? Yes, 75%, bener banget. Jadi nanti teman-teman hanya bayar 25% dari biaya SPA kita. Mau tahu biayanya berapa lebih lanjut, lebih jelasnya, klik PMB Respati atau bisa hubungi Kak Dianus, bisa inbox di IG kita. IG kita apa sih? ikom.respati.